Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Fitriani, NIM 12205202164, nomor absen 22, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 1 Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang handout yang saya buat, yaitu mengenai pembelajaran tematik kelas 4. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran pertama. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo, kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Nah, di sini kita akan belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Indonesia ini kaya akan suku budaya dan pulaunya itu sangat banyak. Indonesia terdiri atas bermacam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Simaklah teks berikut dengan mendengarkan saya bercerita. Paragraf yang pertama dari bacaan yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu adalah paragraf pertama. Lalu paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atasan putih berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf yang ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf yang keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sopa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Kompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung, unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya, selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, itu tadi pawai budaya yang dilihat Udin dan teman-temannya. Ada 5 paragraf yang kita baca. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik,
kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Ini adalah keberagaman bangsa kita. Lihat ya, bangsa Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi khusus untuk provinsinya kita sudah memiliki 34 provinsi. 34 provinsi itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda, dari pakaian adat, tari, senjata, rumah, makanan juga bisa ya. Nah, ini adalah 4 contoh keberagaman yang ada di bangsa Indonesia. Ada daerah Jawa Timur, Nangroe Aceh Darussalam, ada juga daerah Bali, dan juga daerah Sulawesi Utara. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukuri. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Mungkin ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang dari suku Jawa, suku Dayak, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tetap saling menghargai. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Kita harus bangga karena bangsa Indonesia itu penuh keberagaman. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis-jenis alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, di sini ada alat musik dari berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar, yaitu telinga. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ruang hampa itu apa sih? Ruang hampa adalah ruang yang tidak ada udaranya. Mengapa? Karena bunyi itu akan merambat melalui benda padat, cair, dan gas melalui udara di sekitar kita sehingga kita bisa mendengarkan bunyi tersebut. Jika tidak ada udara di sekitar kita, otomatis kita tidak akan bisa mendengarkan bunyi tersebut. Nah, selesai juga ya untuk pembahasannya di tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama untuk anak-anak yang duduk di kelas 4 sekolah dasar. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.